Halo Pisces, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Pisces, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Pisces, hari ini kita mengangkat judul yaitu inilah harapan terbesar kamu yang nyata. Oke Pisces, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Pisces bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi. Bukan sesuatu yang pasti, karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Pisces, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Baik, di sini kita punya Page of Pentacles. Kartu kedua. Di sini ada Death. Oke. Kartu ketiga. Di sini kita punya The World. Kartu keempat. Di sini ada Six of Swords. Kartu kelima, di sini kita punya Two of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini kita punya Strength. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Five of Cups. Oke, Pisces, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Inilah harapan terbesar kamu yang nyata. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Five of Cups. Nah, di sini menggambarkan bahwa memang selama ini begitu banyaknya kekalahan dan kesedihan yang kamu alami. Kekalahan itu bisa jadi dalam bentuk kemunduran di dalam pekerjaan, bangkrutnya bisnis dan usaha, atau hilangnya penghasilan kegiatan yang kamu miliki saat ini. Sehingga kamu berada pada benar-benar pada suatu fase di mana kamu kesulitan dalam bidang perekonomian di dalam kehidupanmu saat ini. Oke, dan dengan begitu kebahagiaan, rasa nyaman begitu ya, kebutuhan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang kamu sayangi tentunya tidak akan mampu kamu penuhi dengan baik saat ini. Oke ya. Nah, tetapi di balik itu semua akan ada harapan dan kesempatan. Oke? Memang di sini tampak ada piala yang berjatuhan. Ya, piala yang jatuh inilah ya yang menggambarkan kesedihan dan kekalahan, tetapi masih ada gelas, masih ada cup yang berdiri tegak. Nah, inilah yang menggambarkan harapan dan kesempatan. Karena apa? Karena di balik kehancuranmu, di balik kegagalanmu, di balik keterpurukan perekonomian yang kamu dapati di dalam kehidupanmu saat ini, di situ ada keberanian di dalam dirimu untuk memperbaiki diri, untuk belajar dari kesalahan, dan untuk belajar dari kegagalan-kegagalan yang pernah kamu lewati. Jadi dengan kamu berani memperbaiki diri, kesempatan pasti ada, peluang pasti akan terbuka lebar semakin banyak untuk kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu memiliki pengalaman yang semakin banyak, pelajaran yang semakin baik dari setiap proses perjalanan yang ada di dalam kehidupanmu selama ini. Dan dengan begitu, kamu akan bisa melangkah kembali, berjuang lagi, melompat lebih tinggi lagi daripada hari kemarin. Tentunya dengan cara, dengan solusi, dengan langkah dan strategi terbaik untuk menemukan hal-hal baik, hal-hal hebat lainnya di dalam kehidupanmu saat ini. Jadi dengan kata lain, kesuksesan dan juga kebahagiaan sepertinya akan segera terjadi, sepertinya akan segera mampu kamu raih
kamu tarik hadir ke dalam kehidupanmu karena ada keberanian di dalam dirimu untuk memperbaiki diri, untuk belajar dari kesalahan, serta untuk menerima kenyataan dan memaafkan. Apapun, siapapun yang pernah mungkin berbuat yang tidak adil kepada dirimu. Oke, nah jadi inilah mungkin salah satu harapan terbesar kamu yang akhirnya akan segera menjadi nyata, yang akhirnya menjadi sebuah realita terjadi di dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena kamu mau belajar dan berani memperbaiki diri, serta berani mengambil langkah-langkah strategis lainnya, langkah-langkah berani ya untuk menggapai, meraih setiap mimpi dan harapan yang selama ini kamu dambakan. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Baik, di sini kita punya Page of Pentacles. Nah, ini menggambarkan ya, setelah tadi harapan, setelah tadi peluang ya, kesempatan ya terbuka lebar untuk dirimu, maka kamu bisa memaksimalkan peluang yang ada. Maka kamu manfaatkan situasi yang baik ini. Dan dengan begitu, kesejahteraan, peningkatan finansial akan segera terjadi di dalam kehidupanmu. Nah, seperti tergambar di kartu ini ya. Kamu sedang berada di bawah sebuah pohon. Bisa dikatakan ini pohon atau bunga-bungaan lah begitu ya. Tetapi pohon tersebut memiliki sebuah koin yang indah yang tumbuh dari ranting pohon tersebut. Nah, inilah kesejahteraan. Ya, inilah finansial yang baik, inilah rezeki yang kembali mengalir deras ke dalam kehidupanmu setelah kamu melewati begitu banyaknya kekalahan, begitu banyaknya kesedihan dan kekecewaan di dalam kehidupanmu. Tetapi kamu tidak pernah berputus asa, tetapi kamu terus berani memperbaiki dirimu, berani mengakui kesalahan dan belajar dari kesalahan. Sehingga alam semesta juga bisa melihat kesungguhanmu di dalam menata kehidupanmu. Nah, jadi rezeki ya kembali dibukakan lebar untuk kehidupanmu. Sehingga di saat kamu berjuang, di saat kamu berusaha memaksimalkan kesempatan dan peluang yang ada, maka dari situlah rezeki secara terus-menerus datang ke dalam kehidupanmu dan mengakibatkan finansialmu kembali menanjak tinggi dan kesejahteraan di dalam kehidupanmu kembali terwujud. Dan kesejahteraan yang baik inilah yang akhirnya kamu manfaatkan untuk membahagiakan kehidupanmu kembali. Dan untuk membahagiakan serta memberi kenyamanan orang-orang yang kamu sayangi, yang mungkin beberapa waktu lalu kamu sempat kurang mampu memenuhi kehidupan mereka dengan sangat baik. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Death. Nah, Death adalah kartu mati ya. Kartu mati berarti di sini ada yang berakhir, ada yang selesai, ada yang tuntas. Nah, mungkin di sini yang kamu akhiri, yang kamu selesaikan adalah cerita sedih, cerita sulit di dalam kehidupanmu. Dan kamu ganti dengan lembaran baru, lembaran yang lebih indah, lembaran yang lebih baik lagi tulisan-tulisannya yang akan kamu ukir di dalam kehidupanmu. Nah, jadi kamu mulai mampu mengubur, menyelesaikan, mengakhiri ya segala sesuatu hal yang mungkin dulunya sangat tidak baik. Ya, seperti kesalahan, seperti kekecewaan, seperti kecurangan, seperti manipulasi yang mungkin dulunya terjadi di dalam kehidupanmu, kamu selesaikan, kamu tuntaskan dan kamu kubur dalam-dalam. Biarlah ini menjadi sebagai pengalaman yang sangat berharga. Ya, menjadi pelajaran yang sangat penting di dalam kehidupanmu. Dan dengan begitu kamu akan bisa memulai sesuatu yang baru, melangkah dari awal lagi, membuka lembaran baru lagi, tetapi dengan versi terbaikmu, serta dengan pikiran dan hati yang lebih tenang, lebih terbuka, dan lebih positif daripada sebelumnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The World. Nah, world adalah dunia, ya.
Dunia sudah ada di dalam genggaman tanganmu. Seolah-olah ya begitu ya. Berarti kamu akan segera mencapai kemenangan di dalam kehidupanmu. Di mana kamu mulai mampu memenangkan situasi dan keadaan di dalam kehidupanmu menjadi lebih baik. Dan kamu mulai memenangkan hati orang-orang yang kamu sayangi, orang-orang yang ada di sekitarmu menjadi lebih nyaman, lebih percaya, dan lebih menghargai kamu. Dan kamu mulai memenangkan sektor-sektor di dalam kehidupanmu seperti kegiatan, pekerjaan, bisnis, dan usaha menjadi lebih maju dan lebih maksimal sehingga finansial kembali membaik. Dan dengan begitu, kamu akan segera capai keseimbangan, keselarasan di dalam kehidupanmu, di mana sektor-sektor kehidupanmu menjadi semakin maju, di mana di situ ada kebahagiaan, di mana ada kenyamanan, serta ada rasa percaya dan rasa nyaman yang begitu tumbuh subur, ya, dari lingkungan terhadap dirimu. Dan itulah salah satu keseimbangan, itulah salah satu keselarasan yang terjadi di dalam kehidupanmu. Dan keseimbangan inilah yang akhirnya membuat kamu semakin bersemangat, semakin optimis, semakin percaya diri untuk terus melakukan hal-hal yang terbaik lagi setiap harinya dalam sektor-sektor kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut lagi ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Six of Swords. Nah, jadi di balik situasi yang tidak nyaman, situasi yang kacau, di balik kesedihan, di balik kekecewaan, di balik kegundahan begitu ya. Akan ada situasi yang nyaman, akan ada situasi yang lebih bisa kamu kendalikan jika kamu mampu ya mengontrol pikiranmu ya, menguasai emosimu ya, serta mampu mengendalikan dirimu dengan sangat baik. Maka kamu akan lebih bisa berpikir jernih, berpikir positif. Jadi di saat kamu dihadapkan dengan hal-hal yang mungkin tidak baik-baik saja, maka kamu akan bisa mengambil solusi terbaik, mencari langkah jitu untuk bisa mengarahkan kehidupanmu, situasi di dalam kehidupanmu ke arah yang lebih bisa kamu kendalikan, yaitu situasi yang lebih nyaman dan lebih baik daripada sebelumnya. Nah, seperti tergambar di kartu ini ya, kamu mampu mendayung perahumu menuju situasi, menuju perairan yang lebih tenang, menuju perairan yang lebih dangkal, dan di sana kamu akan bisa menemukan hal-hal baik lainnya seperti ikan ya, seperti tempat istirahat. Tentunya di sini akan banyak menaunginya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Two of Pentacles. Nah, jadi ada fokus di dalam dirimu ya, ada fokus, ada intensitas, dan ada rutinitas ya, komitmen begitu ya, yang kamu lakukan secara terus-menerus. Karena apa? Karena mungkin pada waktu yang lalu ya, kamu sangat sulit menemukan keseimbangan di dalam dirimu. Keseimbangan cara berpikir, cara bersikap, dan cara berkomunikasi. Itu sangat sulit kamu seimbangkan. Ya, sehingga kamu benar-benar berusaha untuk bisa merubah itu semua, berusaha benar-benar untuk bisa menemukan keseimbangan di dalam dirimu, dan benar saja usahamu tidak sia-sia ya. Komitmen yang kamu lakukan itu benar-benar berhasil. Akhirnya kamu temukan keseimbangan di dalam dirimu, dan kamu mulai bisa menata, mengelola ya pemikiran, sikap, cara komunikasi, cara memperlakukan orang lain itu menjadi jauh lebih baik, sehingga kamu akan bisa menempatkan dirimu di situasi dan tempat yang paling tepat sesuai dengan lingkungan, sesuai dengan kondisi dan situasi tertentu yang terjadi di dalam kehidupan. Nah, jadi ini akan membantu kamu untuk bisa melakukan hal-hal yang terbaik lagi, untuk bisa menemukan celah, menemukan peluang-peluang terbaik untuk kamu memajukan dan membahagiakan kehidupanmu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Strength. Nah, ini adalah kekuatannya. Kekuatan untuk menaklukkan hati orang-orang yang ada di sekitarmu dengan kelembutan, dengan hal-hal baik, dengan kesahajaan, dan dengan kesantunan yang kamu miliki. Nah, seperti tergambar di kartu ini ya, ada seekor singa jantan yang begitu besar dan buas.
ya, tetapi dengan kelembutan seorang wanita, ya, dengan kasih sayang seorang wanita, maka dia akan bisa jinak, maka hatinya akan tersentuh dan dia akan mengikuti perintah sang wanita ini. Nah, inilah yang menggambarkan dirimu saat ini. Jadi dengan kelembutanmu, dengan hal-hal baik yang kamu miliki, ya, dengan kejujuran, dengan kesantunan, begitu ya, kamu akan bisa menaklukkan hati siapa saja yang ada di sekitarmu. Jadi mereka akan tergugah, berkeinginan, ya, untuk bekerja sama, untuk berteman, untuk berkolaborasi, untuk bersahabat dengan dirimu. Sehingga situasi yang baik inilah yang akhirnya sama-sama akan membawa dampak baik untuk kamu dan lainnya. Sehingga kalian akan bisa melakukan hal-hal terbaik, hal-hal maju untuk mewujudkan sebuah kesuksesan dan kebahagiaan di dalam kehidupanmu ataupun untuk lingkungan yang ada di sekitarmu. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini. Pisces sahabatku, dan semoga temanku Pisces benar-benar akan mendapati sebuah harapan terbesar kamu yang akan segera menjadi nyata, tetapi dengan perjuangan, dengan usaha, dengan komitmen yang baik. Dan seketika itu terjadi, maka kebahagiaan dan kenyamanan akan selalu mampu kamu persembahkan untuk orang-orang yang kamu sayangi dan untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.